Setiap manusia pada dasarnya ingin diterima, disukai, dan dihargai. Tapi seringkali tanpa sadar, kita justru melakukan hal-hal kecil yang membuat orang lain menjauh. Bukan karena kita tidak menarik, bukan juga karena kita tidak cukup baik, melainkan karena ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang secara diam-diam merusak citra kita di mata orang lain. Itulah mengapa video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai habis. Karena di sini, kita akan membongkar kebenaran yang jarang disadari. Ada kebiasaan-kebiasaan sepele yang justru membuatmu kehilangan daya tarik sosial, dan ada 3 kebiasaan kecil yang, jika kamu lakukan dengan konsisten, akan membuatmu jauh lebih disukai, dihargai, bahkan dikagumi banyak orang tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Bayangkan ketika kamu hadir dalam sebuah pertemuan, suasana seketika berubah lebih hangat. Orang-orang tersenyum saat menyambutmu, mereka merasa nyaman berada di dekatmu, dan mereka percaya dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Itu bukan sihir, bukan juga keberuntungan semata, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang secara perlahan membangun citra sosialmu menjadi pribadi yang berkarisma. Banyak orang gagal dalam hubungan sosial karena terlalu sibuk memikirkan cara terlihat sempurna. Pakaian harus mewah, gaya harus keren, atau kata-kata harus terdengar pintar. Padahal, kunci yang sesungguhnya ada pada hal-hal sederhana yang sering diabaikan. Justru dari kebiasaan kecil inilah muncul energi yang membuat orang lain merasa dekat, terhubung, dan betah denganmu. Dan yang lebih mengejutkan, jika kamu tidak segera berhenti melakukan kesalahan-kesalahan kecil tertentu, orang lain bisa saja diam-diam menilai buruk tentangmu, bahkan tanpa kamu tahu alasannya. Bisa jadi, selama ini kamu merasa sudah bersikap normal, tapi ternyata itulah yang membuatmu terlihat menjengkelkan, tidak tulus, atau bahkan tidak layak dipercaya. Inilah momen penting untuk mulai berubah. Dalam video ini kamu akan menemukan kebiasaan apa saja yang harus segera kamu hentikan agar tidak merusak daya tarikmu. 3 kebiasaan kecil yang sangat mudah dilakukan, tapi efeknya luar biasa besar dalam membuatmu disukai banyak orang. Rahasia bagaimana orang-orang berkarisma selalu mampu meninggalkan kesan mendalam tanpa terlihat berusaha keras. Perubahan besar tidak datang dari langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jika kamu benar-benar ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berkarisma, dan lebih disukai, maka mulailah dari sini. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan kecil ini. Karena bisa jadi, inilah perbedaan antara kamu yang terus dilupakan dengan kamu yang selalu diingat dan dicari keberadaannya. Tonton video ini sekarang juga, dan biarkan hidup sosialmu berubah selamanya. Ada sesuatu yang memikat dari orang-orang yang tidak langsung membuka semua lapisan diri mereka. Mereka tidak terburu-buru menjelaskan segalanya, tidak merasa perlu selalu didengar, dan tidak berusaha mati-matian menarik perhatian. Mereka memahami satu hal, ketertarikan tumbuh dalam ruang kosong pada hal-hal yang belum terungkap. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa orang yang tenang dan terkendali memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Ini sejalan dengan efek halo dalam psikologi, di mana satu aspek kepribadian yang kuat, dalam hal ini aura ketenangan dan misteri, bisa membuat keseluruhan citra seseorang tampak lebih menarik. Ketika seseorang tidak merasa perlu menjelaskan dirinya secara berlebihan, orang lain justru ingin tahu lebih banyak. Albert Bandura dalam teorinya tentang pembelajaran sosial menjelaskan bahwa kita cenderung lebih tertarik pada orang yang tidak mudah ditebak, karena itu merangsang rasa ingin tahu kita. Dalam dunia sosial, seseorang yang berbicara secukupnya, tetapi dengan isi yang berbobot, lebih mudah menarik perhatian dibanding mereka yang terus-menerus berbicara tanpa substansi. Lantas, bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mengurangi kebutuhan untuk selalu menjelaskan segalanya. Tahan diri untuk tidak menceritakan semua detail tentang diri Anda sekaligus. Biarkan ada ruang bagi orang lain untuk bertanya.
menebak dan merasa penasaran. Dalam percakapan, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena ironi dari daya tarik sosial adalah semakin Anda mendengarkan, semakin orang lain ingin tahu tentang Anda. Sentuhan misteri bukan berarti menjadi dingin atau tertutup, tetapi lebih kepada membangun ketenangan yang terkendali. Tidak semua hal harus dijelaskan dan tidak semua reaksi harus ditunjukkan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menampilkan diri kita ke dunia. Dan terkadang yang paling memikat adalah apa yang tidak langsung terlihat. Ada momen ketika seseorang berbicara kepada kita, tetapi pikirannya tampak di tempat lain. Entah itu sekadar anggukan kosong, tatapan yang melayang, atau jawaban yang terdengar setengah hati. Dan anehnya, kita bisa merasakannya seolah ada jarak tak kasat mata di antara kita. Sebaliknya, ketika seseorang benar-benar hadir dalam percakapan, kita merasa dihargai, didengarkan, dan yang paling penting, kita merasa ada. Neurologi daya tarik sosial menunjukkan bahwa otak manusia merespons kehadiran penuh dengan cara yang mendalam. Ketika seseorang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa terganggu oleh ponsel atau pikirannya sendiri, otak orang yang diajak bicara melepaskan oksitosin, hormon yang memperkuat rasa kedekatan dan kepercayaan. Ini menjelaskan mengapa pemimpin yang benar-benar mendengarkan timnya lebih dihormati dan mengapa orang yang bisa memberikan perhatian penuh lebih mudah membangun koneksi yang kuat. Dalam The Social Animal, Elliot Aronson menjelaskan bahwa hubungan sosial yang paling berharga tidak hanya dibangun dari kata-kata, tetapi dari bagaimana seseorang membuat orang lain merasa. Ketika seseorang merasa diperhatikan, dihormati, dan dipahami, mereka akan lebih tertarik pada orang yang memberikan pengalaman itu kepada mereka. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kita hanya memiliki satu kendali sejati dalam hidup. Bagaimana kita merespons momen saat ini? Hadir sepenuhnya berarti menyingkirkan gangguan mental, baik itu kecemasan tentang masa depan atau obsesi terhadap bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Ini tentang benar-benar ada, dalam arti yang paling murni. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Ketika berbicara dengan seseorang, letakkan ponsel, tatap mata mereka. Dengarkan tanpa buru-buru memikirkan jawaban. Biarkan jeda terjadi dalam percakapan tanpa merasa harus mengisinya. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tapi benar-benar serap apa yang mereka katakan. Ketika kita sepenuhnya hadir, kita tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Karena di dunia yang penuh dengan gangguan, seseorang yang benar-benar ada adalah sesuatu yang langka, dan yang langka selalu berharga. Ada orang yang tidak perlu berbicara banyak, tapi keberadaannya saja sudah meninggalkan kesan. Bukan karena mereka flamboyan atau berusaha keras untuk menarik perhatian, melainkan karena ada sesuatu dalam cara mereka membawa diri, sebuah kecanggihan yang halus, seperti aroma yang samar tapi tak terlupakan. Daya tarik semacam ini bukan tentang barang mewah atau gaya hidup serba mahal. Ini tentang cara berpikir, cara berbicara, dan cara menghadapi situasi dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Orang dengan kecanggihan alami menguasai seni komunikasi nonverbal, gestur yang anggun, ekspresi yang penuh makna, dan kehadiran yang membuat orang lain ingin mendekat. Penelitian tentang perilaku nonverbal menunjukkan bahwa bahasa tubuh yang percaya diri tapi tidak agresif dapat meningkatkan kesan, daya tarik, dan status sosial seseorang tanpa perlu mengatakan apapun.
Dalam The Social Animal, Elliot Aronson menjelaskan bahwa manusia cenderung tertarik pada mereka yang memiliki aura self-assurance, bukan kesombongan, tapi keyakinan yang tenang. Ini adalah daya tarik yang tidak mencolok tetapi tetap kuat. Ada alasan mengapa kita terpesona oleh orang yang tampak selalu terkendali, yang memilih kata dengan hati-hati, dan yang tidak merasa perlu membuktikan diri. Dari perspektif Stoikisme, Seneca menekankan pentingnya elegance of the mind, bahwa kecanggihan sejati berasal dari bagaimana seseorang berpikir dan merespons dunia, bukan sekadar dari penampilan luar. Epictetus menambahkan bahwa seseorang yang memahami dirinya sendiri tidak perlu mencari validasi dari luar. Ketenangan dan kepercayaan diri yang muncul dari dalam adalah daya tarik paling alami. Bagaimana cara mengembangkan kecanggihan ini? Mulailah dengan memperhatikan detail kecil. Cara berbicara yang tidak terburu-buru, tidak berlebihan, tapi tetap memiliki bobot. Menggunakan jeda dalam percakapan dengan percaya diri, tanpa merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan kata-kata kosong. Merawat diri bukan untuk pamer, tetapi karena menghargai diri sendiri. Ketika seseorang memiliki keanggunan yang tidak dipaksakan, dunia memperhatikannya, bukan karena mereka berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang lebih jarang ditemui. Kehadiran yang berkelas tanpa harus mencoba terlalu keras. Ada orang yang ketika berbicara seolah memiliki kunci tak terlihat yang bisa membuka hati orang lain. Mereka memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka bisa membaca suasana tanpa perlu banyak bertanya. Ada ketulusan dalam cara mereka mendengarkan, dalam tatapan mata yang tidak sekadar melihat tetapi benar-benar memperhatikan. Kecerdasan emosional adalah salah satu faktor terbesar dalam daya tarik sosial. Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence menjelaskan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mampu mengelola emosi mereka sendiri, memahami emosi orang lain, dan merespons dengan cara yang membangun hubungan yang lebih dalam. Ini bukan tentang menjadi orang yang selalu ramah atau menyenangkan semua orang, melainkan tentang memahami bagaimana perasaan bekerja, baik dalam diri sendiri maupun dalam dinamika sosial. Dari perspektif neurologi, ketika seseorang merasa benar-benar didengar dan dimengerti, otak mereka melepaskan oksitosin, hormon yang memperkuat keterikatan sosial. Itulah mengapa kita cenderung tertarik pada mereka yang tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai. Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosialnya menegaskan bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengannya. Mereka yang memiliki kesadaran sosial tinggi bisa membaca situasi dan memahami apa yang dibutuhkan dalam momen tertentu, bukan dengan cara manipulatif, tetapi karena mereka benar-benar selaras dengan energi di sekitar mereka. Jadi, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosional ini? Mulailah dengan mengamati, bukan hanya bereaksi. Saat berbicara dengan seseorang, alih-alih menunggu giliran untuk berbicara, coba perhatikan nada suara mereka, ekspresi wajah, bahkan jeda di antara kata-kata. Belajar memahami apa yang tidak dikatakan sama pentingnya dengan memahami apa yang dikatakan. Orang yang benar-benar menarik tidak sekadar membuat kesan yang baik, mereka membuat orang lain merasa lebih baik setelah berinteraksi dengan mereka. Dan daya tarik semacam itu tidak hanya membuat seseorang lebih disukai, tetapi juga menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Ada satu hal yang hampir tidak pernah gagal dalam menarik orang, energi positif. Bukan dalam arti berlebihan atau dipaksakan, tetapi sebuah kehangatan yang membuat orang di sekitar merasa lebih ringan. Orang yang memiliki selera humor yang baik, yang bisa melihat absurditas dalam hidup tanpa menjadi sinis, cenderung lebih disukai.
Ilmu saraf mendukung ini. Saat kita tertawa, otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan, dan juga oksitosin yang memperkuat keterikatan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa humor merangsang pusat reward di otak, membuat interaksi lebih menyenangkan, dan meningkatkan kemungkinan seseorang ingin terus berhubungan dengan kita. Tapi humor yang menarik bukanlah yang menjatuhkan orang lain atau yang berusaha terlalu keras. Itu adalah humor yang muncul dari kecerdasan, pengamatan tajam, atau bahkan dari keberanian untuk menertawakan diri sendiri. Orang yang bisa menunjukkan bahwa mereka tidak selalu sempurna, tetapi tetap percaya diri, menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi orang lain. Elliot Aronson dalam The Social Animal menjelaskan bahwa daya tarik sosial tidak selalu berasal dari kesempurnaan, tetapi dari keterampilan sosial yang membuat orang merasa diterima dan terhubung. Itu sebabnya pemimpin yang bisa bercanda dengan cerdas atau figur yang karismatik seringkali memiliki elemen humor dalam cara mereka berkomunikasi. Jadi, bagaimana menerapkannya? Pertama, jangan takut untuk melihat humor dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang situasi yang paling serius pun memiliki sisi absurdnya. Kedua, perhatikan bagaimana orang-orang dengan daya tarik alami menggunakan humor. Mereka tidak mencoba terlalu keras, mereka hanya merespons dunia dengan cara yang cerdas dan otentik. Pada akhirnya, orang lebih cenderung mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa dibandingkan dengan apa yang kita katakan. Dan jika kita bisa membawa sedikit kegembiraan ke dalam hidup mereka, itu adalah sesuatu yang akan terus melekat dalam ingatan mereka. Ada sesuatu yang menarik dari seseorang yang tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Orang yang tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi tetap terbuka terhadap dunia. Ini bukan tentang menjadi antisosial atau menarik diri, melainkan memiliki ketenangan dalam menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menulis tentang bagaimana manusia tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tetapi bisa mengontrol bagaimana mereka bertindak dan bereaksi. Ini adalah inti dari kemandirian autentik, kesadaran bahwa penghargaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kejelasan diri. Psikologi sosial juga menguatkan hal ini. Social Identity Theory menunjukkan bahwa kita cenderung menghormati orang yang memiliki identitas yang kuat, yang tidak mudah terbawa arus demi diterima. Sementara itu, penelitian tentang daya tarik sosial menunjukkan bahwa orang yang memiliki kemandirian emosional dan intelektual seringkali lebih dihargai dalam interaksi sosial, karena mereka memberikan kesan stabilitas dan kepercayaan diri. Tapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu langkah pertama adalah membangun kebiasaan refleksi, memahami apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri, terlepas dari ekspektasi eksternal. Seneca pernah menulis bahwa seseorang yang hidup hanya untuk menyenangkan orang lain sebenarnya hidup seperti budak. Itu sebabnya penting untuk berani mengambil keputusan berdasarkan prinsip sendiri tanpa terjebak dalam ketakutan akan penilaian orang lain. Namun ini bukan berarti menjadi keras kepala atau menutup diri dari perspektif lain. Orang yang benar-benar mandiri justru terbuka terhadap perbedaan, karena mereka tidak merasa terancam oleh pandangan yang berbeda. Mereka mendengar, mempertimbangkan, tetapi tetap setia pada nilai-nilai mereka sendiri. Orang dengan kemandirian autentik memiliki daya tarik yang tenang. Mereka tidak perlu membuktikan apapun, tetapi kehadiran mereka terasa solid. Dan dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan pencitraan, ketenangan semacam itu adalah sesuatu yang langka sekaligus sangat menarik. Ada satu hal yang diam-diam membuat seseorang begitu dihormati dan dihargai dalam jangka panjang. Mereka bisa diandalkan, sederhana tapi jarang,
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, orang yang konsisten dalam perkataan dan tindakan memberikan rasa stabilitas yang sulit ditemukan. Mereka tidak sekadar berkata-kata, tetapi benar-benar menjalankan apa yang mereka yakini. Epictetus pernah berkata bahwa seseorang tidak dikenal dari apa yang ia katakan, tetapi dari bagaimana ia bertindak setiap hari. Itu sebabnya keandalan adalah fondasi dari segala bentuk kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi, profesional, atau bahkan dalam membangun reputasi diri. Dalam psikologi sosial, efek ini telah dipelajari secara luas. Penelitian tentang efek konsistensi dalam hubungan